Nah, kalau dari hasilnya ya lumayan. Jadi dari ke-20 basir tersebut yang bisa menjelma menjadi basur, kita bisa mendapatkan untung sebesar berapa coba? Tonton terus video ini sampai habis agar kalian tahu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan poros sedulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ternak teman-teman pun diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Nah, sudah lama saya tidak mengupload video, tapi semoga tidak mengurangi antusiasme ataupun keinginan teman-teman untuk mendengarkan ocehan saya yang tidak penting ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas tentang ternak dengan 20 entok basur yang saya alami kemarin pas hari raya. Pokoknya saya mau cerita keuntungannya berapa, modalnya berapa dari 20 ekor yang saya keluarkan. Seperti itu teman. Nah, pokoknya kalau teman-teman pengen tahu tentang kemarin yang saya pamer uang, mohon maaf ya, pamer. Sombong amat. Pokoknya ikuti terus sampai akhir video ini. Tapi jangan lupa tetap klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini wadah kita topok-topokan seputar dunia entok. Ya pokoknya dukung terus lah, terima kasih. Yuk, mari kita langsung bahas saja ternak entok dengan 20 entok basir ataupun basur teman. Yuk, langsung cekidot ser. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, harga entok atau harga basur saat di hari raya kemarin itu harganya luar biasa. Basur umur 8 bulan, 9 bulan itu bisa laku dengan harga 170 sampai 180 ribu teman. Bahkan ada yang menjualnya dengan harga 200, itu pun itu di pasar ya teman. Kalau di pasar mencapai 200, tapi kalau pembeli langsung mampir ke kandang itu biasanya dikasih harga 170-an teman, seperti itu. Nah, karena maunya kemewahan harganya ataupun harganya yang mahal, saya mau membahasnya. Nah, jadi berapa sih modal yang saya keluarkan dari 20 basir tersebut, terus berapa keuntungan yang saya dapatkan saat menjual ke 20 entok tersebut. Nah, jadi yang pertama ya, saya jelaskan dulu. Dari 20 entok itu, 20 basir itu tidak tetasan semua, ada sebagian yang saya beli dari teman. Tapi anggaplah beli semua lah ya teman. Kalau saya menjelaskannya separuh-separuh kan kayaknya kurang jelas. Nah, jadi dari 20 entok itu saya menganggapnya itu beli semua. Nah, jadi harga basir dari 20 itu per basirnya itu dihargai dengan 40.000 teman. Karena saya membelinya di umur 4 bulan sampai 5 bulanan seperti yang putih itu di samping. Nah, umur segitu ya teman. Nah, umur segitu dengan badan segitu itu biasa dihargai dengan 40.000 itu kalau jantan teman. Umur 4 bulan itu sudah mencapai 40.000. Nah, jadi untuk modal basirnya yaitu 20 dikali 40 teman, sama dengan 800.000. Nah, catat. Ini modal untuk basirnya yang saya ambil dari teman 800.000. Nah, terus kita pelihara 4 bulan lah teman. Jadi kita itu membelinya itu 4 sampai 5 bulan sebelum lebaran. Nah, jadi entok itu ada di kandang kita selama 4 bulan. Nah, mari kita hitung berapa pengeluaran untuk pakannya 20 basir selama 4 bulan. Nah, kalau perharinya
saya itu bisa menghabiskan, kalau di tempat saya itu tidak dikilo-kiloin sih teman, kalau mau ngasih pakan. Jadi bingung kalau ditanya, sehari itu berapa kilo? Nah, itu bingung, jadi saya itu ngambilnya pakai gayung. Nah, yang jelas itu sehari saya itu memberi pakan 2 ember itu teman, 2 ember yang gelimpang. Nih, sekali makan itu 2 ember yang gelimpang itu tadi. Nah, jadi 2 kali pakan, ya berarti 4 ember itu. Nah, 4 ember itu bahan-bahannya apa saja? Yang jelas ya dedak, terus hijau-hijauan, nasi aking, terus godong-godongan. Nah, seperti itu teman. Jadi kalau ditanya menghabiskan berapa kilo dedak ya, untuk perkiraan saja kayaknya itu 6 sampai 5.000 rupiah lah kalau diuangkan untuk dedaknya teman. Jadi kasarannya itu dapat berapa ya, 3 kiloan lah teman, 2,5 kilo lah, 2,5 kilo itu dibagi menjadi 2. Jadi kalau cara saya memberi pakan itu bukan banyak dedeknya, tapi saya memberi pakannya itu banyak campurannya. Nah, dedaknya itu buat membalut atau membumbui campurannya teman. Jadi itu cara mengirit saya. Nah, kalau kita itu memberi pakan entok itu jor-joran di dedak, sehari bisa 10.000, sehari 15.000. Lah, kita nyari untungnya itu di mana? Nah, sebenarnya entok itu mau dikasih apapun ya pasti dimakan, yang penting ada rasa dedaknya. Jadi saya mengakalinya seperti itu. Pokoknya dari ember tadi yang gelimpang, aduh mana ya tadi, ember yang gelimpang tadi itu isinya itu nasi aking, nasi sisa, sayur, hijau-hijauan. Pokoknya hijau-hijaunya itu daun pepaya, daun sawi, daun apa aja yang penting ada di kebun. Terus kadang juga gedebok pisang. Nah, itu dicampur terus dikasih dedak. Jadi dedaknya buat nyampur teman. Nah, itu cara mengirit saya. Nah, jadi saya rasa tidak lebih dari 5.000 ataupun 6.000. Nah, saya ambil 5.000 saja ya teman. Nah, itu 5.000 dikali 30 hari, jadi 150. Nah, 150 itu sebulan. Karena 4 bulan kita kali 4, 150 kali 4 otomatis 600.000. Nah, jadi untuk pakannya itu 600.000 selama 4 bulan. Nah, untuk vitamin dan lain-lain itu 50.000. Kalau vitamin itu saya biasanya pakai yang yang serbuk itu, kayak baunya sih kayak temulawak teman. Jadi hijau, warnanya itu hijau. Nah, itu paling harganya 10.000. 10.000 kayak bisa pakai sebulan lebih. Cuma dia itu bentuknya serbuk. Ditaruh dikit aja sudah nyebar di air minum. Nah, itu sudah sangat irit teman. Nah, pasti ada yang protes, emang bisa ya sehari itu cuma 5.000 untuk pakan. Ya itu yang tadi saya jelaskan. Punya saya memberi pakan itu tidak. Nah, ini seperti ini pakannya jadinya. Jadi dedaknya itu untuk pembalut campurannya teman. Itu cara irit saya. Kalau campurannya buat membalut dedak, otomatis kita tekor tiap hari beli dedak. Nah, ini teman-teman lihat. Jadi sayurannya itu lebih dominan. Nah, pokoknya entok juga tetap doyan, tetap gemuk karena ya entoknya kenyang teman. Seperti itu cara mengiritnya. Nah, jadi untuk modalnya itu keluarnya yaitu untuk basirnya sebanyak 20 basir itu 800.000, dan untuk pakan dan lain-lain itu 650.000 selama di kandang. Nah, itu jadi modalnya kita tambahkan modal plus pakan sama dengan 1.450.000. Nah, itu untuk modal kita untuk amunisi di hari lebaran teman. Dengan catatan seperti tadi untuk pakannya, banyakin hijau-hijauan, banyakin yang gratis-gratisan. Nah, untuk nasi akingnya itu dari mbah saya, dari nenek saya. Karena biasanya orang tua itu kalau nasinya sisa itu dipel lah. Dipel, terus kalau mau ngasih pakan ayamnya atau entuknya itu digodok di sitmen ngembang. Seperti itu, teman. Jadi itu intinya sehari itu 4 ember itu teman. Nah, pokoknya pagi saya itu nenteng 2 ember seperti itu, sorenya juga saya nenteng 2 ember seperti itu. Kalau siangnya saya taburin hijau-hijauan di kandang.
sawi putih saya sebar biar pada buat cemilan. Dan di kebun saya pun banyak gedebukan, jadi kadang saya nyacahin gedebukan yang sudah ditebang. Nah itu buat cemilan juga, banyak cacingnya juga biar tambah vitaminnya, seperti itu. Nah jadi keuntungannya berapa selama yang saya dapat hari raya kemarin? Nah keuntungannya tadi 20 ekor kita jual dengan harga 170 sampai 180 teman. Untuk hari raya kemarin ya saya ya. Nah, jadi 20 dan alhamdulillahnya ke 20-nya itu tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang mati. Jadi kita hitung rata lagi. Untuk ngapak, oke. 5. Nah, jadi alhamdulillahnya hari raya kemarin itu laku dengan harga variasi sih 170, ada yang 180. Nah, jadi saya pukul rata 180-an. Buat gambaran enaknya ya teman, 180 dikali 20 sama dengan 3.600.000. Nah 3.600.000 itu dikurangin modal semua. 3.600.000 dikurangi berapa tadi? 101.450 sama dengan 2.150 teman. Nah itu untuk bersihnya selama 4 bulan itu 2.150 teman. Nah jadi kalau dibagi 4 bulan, keuntungan kita per bulannya kita itu mendapatkan 537.000. Walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting kita dapat untung. Nah pokoknya ternak itu mengasihkan lah, untung gak untung tetap seneng. Tapi kalau untungnya pada mati ya itu yang berpusing. Seperti itu teman. Ya intinya keuntungannya seperti itu untuk 20 ekor basur. Itu sudah saya jelaskan tentang pakannya, tentang modalnya, dan dengan catatannya seperti itu. Kita sebisa mungkin mengirit pakannya, bagaimana cara meminimalis pengeluaran, yaitu dedak teman. Bagaimana cara membuat pakannya agar irit tapi tetap kenyang, banyakin campurannya. Pokoknya yang penting kasihlah 2 ember, 3 ember, yang penting dedaknya jangan boros, yang penting campurannya banyak. Seperti itu teman. Nah silakan kalau mau ada yang ditanyakan seputar rentok, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf juga kalau penjelasannya kurang jelas atau kurang tepat. Ini hanya apa ya? Memang hanya konten, tapi saya adaptasi dari kandang saya di hari Lebaran kemarin. Nah pokoknya kalau hari raya Lebaran kurang 4 bulan atau 5 bulan, siapkan amunisi, kita cari basir, kita pelihara 4 bulan dengan cara meminim pakan, yang penting tetap bisa gemuk, tetap kenyang, dan pas hari raya kita jual. Seperti itu teman. Nah itu cara saya, bagaimana cara teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah mungkin hanya seperti itu ya teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos, ora ternak, ora kepenak.